Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama mari kita aturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan pembelajaran untuk mata kuliah bahasa Indonesia ya dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa ini. Untuk mata kuliah bahasa Indonesia itu saya paparkan tujuan umumnya itu agar para mahasiswa itu memiliki sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia. Sedangkan untuk tujuan khususnya agar para mahasiswa terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan terutama secara tertulis. Perlu kita ketahui ya, ada beberapa hal dalam bahasa Indonesia yang perlu kita ketahui, yaitu tentang perkembangan bahasa Indonesia dan petunjuk perkembangannya. Yang pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Satu itu lingua franca atau alat komunikasi antar suku. Jadi bahasa Melayu itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Bahasa Melayu juga menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Jadi ini sangat mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar pedagang. Makanya dikatakan lingua franca, jadi komunikasi antar suku. Yang mana lama-kelamaan itu bahasa Melayu itu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya itu bahasa Melayu itu dipengaruhi oleh budaya di Nusantara. Bahasa Melayu itu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa ya, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Makanya bahasa Melayu itu dijadikan alat komunikasi perdagangan pada masa dulu atau pada tempo dulu. Jadi seperti itu. Terus kapan sih bahasa Melayu mulai dijadikan alat komunikasi? Jadi pada apa namanya? Dikatakan lingua franca pada masa era perdagangan itu ya, atau kurun niaga ya. Jadi itu bahasa Melayu itu diperkirakan telah digunakan secara luas pada masa kerajaan Sriwijaya. Di masih pada era Raja Sriwijaya itu pada abad ke-7. Jadi yang pertama itu ada di Prasasti Kedukan Bukit di Palembang ya, tahun 683. Jadi dari Prasasti Kedukan Bukit yang dikeluarkan oleh Sriwijaya itu pada 683 Masehi itu adalah bukti apa? Bukti arkeologis tertua penggunaan bahasa Melayu kuno yang masih berhuruf Pallawa atau India ya. Jadi hubungan erat Sriwijaya dengan negeri-negeri India itu membuat kosakata Melayu kuno itu banyak pula mendapat pengaruh bahasa Sanskerta. Seperti seorang musafir dari Cina itu yang bernama Ai Xing yang pernah berkunjung ke Sriwijaya itu di masa itu menyebut bahwa bahasa Melayu kuno itu lazim dipakai untuk keperluan perdagangan. Jadi selain itu bahasa ini juga dipakai untuk keperluan sosial, politik, dan sebagai bahasa pengantar mempelajari bahasa Sanskerta dan agama-agama Buddha. Agama Buddha dulu masih. Terus berlanjut ke Prasti Talang Tuo di Palembang tahun 684 Masehi. Terus Prasti Kota Kapur di Bangka Barat itu terjadi pada tahun 686 Masehi ya. Terus Prasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688, menyusul Prasti Gandasuli di Jawa Tengah tahun 832, Prasasti Bogor tahun 942 seperti itu. Jadi bahasa Melayu itu mulai dijadikan sebagai alat komunikasi, dijadikan lingua franca ya. Jadi itu susunannya. Jadi pertama dari Prasti Kedukan Bukit di Palembang oleh
Kerajaan Sriwijaya itu sampai di Prasasti Bogor tahun 942. Untuk peresmian nama bahasa Indonesia sendiri itu bahasa Indonesia itu diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada Sumpah Pemuda. Jadi bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa nasional. Dan semua itu dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 itu dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya bab 15 pasal 36 itu disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi itu. Jadi peresmian untuk nama bahasa Indonesia itu awal mulanya tanggal 28 Oktober 1928, yaitu dengan bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Jadi mengapa alasan bahasa Melayu itu diangkat sebagai bahasa Indonesia? Jadi alasannya itu apa namanya? Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Jadi satu itu bahasa Melayu merupakan lingua franca atau komunikasi antar suku di Indonesia ya. Jadi bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Jadi sejarah itu telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu merupakan lingua franca ya di Indonesia. Jadi dipakai untuk bahasa perhubungan atau perdagangan. Jadi pada saat itu Malaka pada masa jayanya menjadi pusat perdagangan dan pusat pengembangan agama Islam. Dengan bantuan ya para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Jadi bahasa Melayu itu menjadi bahasa penghubung antar individu. Karena bahasa Melayu itu sudah tersebar dan boleh dikatakan sudah menjadi bahasa sebagian besar penduduk. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa. Jadi memang bahasa Melayu itu mempunyai sistem yang sederhana, ditinjau dari segi fonologi, bunyinya, morfologi, struktur katanya, dan sintaksis, struktur dari kalimatnya. Jadi sistem-sistem yang sederhana itu menjadikan bahasa Melayu itu mudah dipelajari. Jadi dalam bahasa ini tak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa ya, dan atau bahasa Bali atau pembeda pemakaian bahasa kasar dan bahasa halus seperti dalam bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Madura itu kan ada unde kebasa. Jadi tidak sesulit itu. Memang sistemnya dalam bahasa Melayu itu sederhana, makanya dijadikan sebagai bahasa Melayu itu dianggap sebagai bahasa Indonesia. Alasannya itu salah satu alasannya karena memang sistemnya yang sederhana. Kalau dari bahasa Melayu itu tidak begitu rumit, tidak ada tingkatan untuk bahasa halus, bahasa ini, bahasa kasar dan semacamnya. Terus yaitu yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia. Jadi dari faktor psikologinya yaitu bahwa suku bangsa Jawa, Sunda dan suku-suku yang lainnya itu telah dengan sukarela menerima kehadiran bahasa Indonesia jadi sebagai bahasa nasional. Jadi semata-mata karena didasarkan pada keinsafan akan manfaatnya segera ditetapkan bahasa nasional. Jadi untuk seluruh kepulauan Indonesia itu ada kilasan mengabaikan semangat dan rasa kesukuan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan. Itu salah satunya mengapa bahasa Melayu itu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Jadi kita tahu kan di berbagai suku itu memiliki bahasa yang berbeda. Maka untuk yang paling sederhana itu bahasa Melayu lah yang pas untuk menjadikan bahasa dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Yang terakhir, yang bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Jadi kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jadi jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan,
dalam arti yang luas itu tentulah bahasa itu akan tidak dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Jadi untuk kenyataan yang membuktikan bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas, itu dapat apa namanya, dapat dapat ditarik sebuah kesimpulan. Jadi memang untuk yang pertama itu bahasa Melayu merupakan lingua franca. Jadi itu yang dapat disimpulkan. Yang pertama, bahasa itu apa namanya, merupakan lingua franca. Terus yang kedua, sistem bahasa itu Melayu itu sangat sederhana. Jadi sistemnya sederhana. Jadi karena sistem sederhana tidak rumit, diangkatlah bahasa Melayu itu sebagai bahasa Indonesia. Terus juga suku-suku yang lain, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain itu menerima dengan sukarela bahasa Melayu itu dijadikan untuk bahasa Indonesia. Dan yang tak lupa itu yang terakhir itu ada kesanggupan atau kesanggupan bahasa menjadi salah satu faktor penentu bahwasanya bahasa Melayu lah yang akan diangkat menjadi bahasa Indonesia. Jadi ada kesanggupan seperti itu. Jadi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa nasional ya. Pertama, bahasa nasional tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda. Jadi fungsi sebagai bahasa nasional itu pertama itu lambang kebanggaan bangsa, oke. Terus lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, dan alat penyatuan suku bangsa. Jadi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional seperti itu. Karena kita tahu kan suku-suku yang ada di Indonesia itu sangat beragam, sangat berbeda, dan juga bahasanya juga bahasa yang berbeda, memiliki bahasa-bahasa suku yang berbeda. Nah, untuk pemersatu antar suku bangsa itu digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa bahasa alat komunikasi untuk menyatukan dari berbagai suku-suku yang ada di Indonesia. Terus sebagai bahasa negara yang mana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, yang telah tadi disampaikan di bab 15 pasal 36. Jadi fungsi yang pertama sebagai bahasa negara itu bahasa resmi kenegaraan. Ya seperti pidato-pidato kenegaraan itu menggunakan bahasa Indonesia. Terus bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Jadi bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, khususnya di bahasa Indonesia. Jadi ketika kita ingin mengajar peserta didik, jadi bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia. Jadi tunjukkanlah bahwasanya memang fungsinya bahasa itu sebagai bahasa negara kan. Terus alat perhubungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang D, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita lanjut, kita bisa baca sendiri nanti. Terus ragam bahasa Indonesia ada ragam tulis, ada lisan, ada ragam bahasa baku. Jadi tulis itu terkait atau terikat dengan struktur dan ejaan. Jadi dari segi penulisan ya, jadi struktur dan ejaan. Terus ragam tulis lebih pada pengembangan akademik dan ilmiah. Jadi ragam tulis itu banyak digunakan di kancah akademisi ya. Jadi seperti pembuatan tugas akhir, pembuatan tugas-tugas sekolah itu rata-rata ragam bahasa Indonesia yang digunakan itu ragam bahasa tulis. Terus lisan berkenaan dengan retorika ya, bagaimana seni dalam berbicara. Jadi menghendaki orang lain sebagai lawan bicara, terus membutuhkan mimik, gerak, pandangan, dan literasi. Jadi dalam bahasa lisan itu dalam seni berbicara, jadi intonasi, mimik itu raut muka kita ya, terus ada gestur gerakan tubuh kita itu sangat menopang dalam membantu kita menyampaikan komunikasi dalam bentuk lisan. Terkadang intonasi ya, misalnya sudah makan, nah itu sudah makan itu kan pemberitahuan, bisa saja menjadi kalimat tanya dalam sebuah lisan. Contohnya sudah makan, jadi intonasinya berbeda, sudah makan. Nah, jadi itu merupakan apa namanya, bahasa Indonesia meskipun tidak ada unsur kata tanya di dalamnya, bisa saja itu menjadi kalimat tanya karena sebuah intonasi.
Jadi seperti itu. Mimik, terus bagaimana raut muka kita, gestur kita itu berbeda. Jadi penyampaian kalimat tanya, kalimat perintah itu memiliki mimik gestur yang berbeda, apalagi intonasinya itu sangat berbeda. Jadi seperti itu. Terus ada ragam bahasa baku ya. Jadi tulis untuk kepentingan komunikasi tulis. Jadi harus mengacu kepada ejaan yang yang disempurnakan. Sekarang itu ada POB namanya. Berbeda lagi, bukan EYD sekarang ya, POB itu. Terus diakui sebagai bahasa resmi. Jadi bahasa baku itu sudah dijadikan bahasa resmi dalam bahasa Indonesia. Jadi makanya harus harus kita tahu mana itu bahasa baku, mana yang bahasa tidak baku. Ini loh yang banyak kesalahan, misalnya penulisan madrasah aliyah itu terkadang banyak yang ditulis aliyahnya tuh ditulis ali yah, bukan aliyah. Jadi yang benar itu kan madrasah, penulisannya ya madrasah aliyah, tulisannya kan aliyah. Secara tulisan itu yang baku itu adalah madrasah aliyah tulisannya, bukan aliyah, bukan yah bukan, tapi aliyah secara tulisan. Tapi secara pengucapan, secara fontnya, secara bunyinya itu bukan dibaca madrasah aliyah tapi madrasah aliyah. Sama dengan tahu ya, tahu tulisannya itu tahu, sedangkan bacanya itu udah tahu. Misalnya saya tahu cara membuat tahu, itu secara ucapan, tapi secara penulisannya saya tahu cara membuat tahu. Nah, sama-sama tahu tapi pelafalannya berbeda. Jadi sesuaikan dengan kondisi dari kalimatnya itu sendiri. Jadi untuk cabang dari ilmu bahasa itu ada fonologi. Fonologi itu berkaitan dengan bunyi bahasa, dengan font bunyi. Jadi ini sekedar kalian tahu saja dulu. Mungkin untuk fonologi, morfologi, sintaksis, semantik itu secara garis besar akan diterangkan di eh, mata kuliah konsep dasar dan kajian bahasa Indonesia nanti. Jadi cukup kita tahu saja bahwasanya untuk cabang ilmu bahasa itu dalam linguistik itu ada 4 cabang dasar, yaitu pertama fonologi, ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Terus morfologi, ilmu yang ilmu yang berbicara atau memahami tentang struktur bentuk kata. Terus sintaksis itu ilmu yang berkaitan dengan suatu penyusunan kalimat. Dan semantik itu ilmu yang berkaitan dengan makna. Jadi itu adalah beberapa cabang ilmu bahasa dasar yang perlu kalian ketahui. Dan mungkin untuk lebih jelasnya seperti apa fonologi, morfologi itu mungkin akan dijelaskan di semester 2 nanti berikutnya untuk kalian, karena itu ada mata kuliahnya masing-masing. Jadi mungkin itu dari sejarah perkembangan bahasa. Jadi dari bahasa pertama yang digunakan oleh bangsa Indonesia itu pertama adalah bahasa Melayu, karena bahasa Melayu itu dijadikan sebuah lingua franca, itu komunikasi antar suku, jadi akan mempermudah. Jadi alasannya sudah dijelaskan tadi, ada 4 itu mengapa bahasa Melayu itu bisa diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ya salah satunya ya karena komunikasi antar suku tadi, lingua franca. Terus sistemnya itu sangat mudah, terus juga diterima oleh suku-suku yang lain, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain. Terus juga ada kesanggupan dari bahasa Melayu untuk diangkatnya menjadi bahasa Indonesia. Jadi mungkin itu pertemuan kali ini. Sebelumnya Bapak minta maaf karena tidak bisa tatap muka, karena sekarang ada ada diklat untuk dosen-dosen tetap di STKP dosen. Baik, saya akhiri. Diraswatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan kelanjutan itu tolong nanti via WA di grup ya. Nanti ketika sudah selesai Bapak insyaallah akan saya tanggapi.